fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumidin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haitsu ma kuntum wa taqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabirullahu ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Jamaah salat Id rahimakumullah. Pada hari ini pagi kita berkumpul di tempat ini, kita bertakbir, bertahmid dan bertahlil untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri keberhasilan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan lamanya. Semoga rangkaian ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini dapat mengantarkan kita kepada kesucian jiwa, kearifan yang tinggi, tutur kata yang indah, tingkah laku yang santun sebagai modal untuk menata kehidupan kita yang semakin kusut dan semakin kehilangan warna dan pesona Islamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilu iddata walitukabirullah ala ma hadakum wala tashkurun. Artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya bersyukur. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Nabi bersabda, Zini ayyadukum bitakbir. Artinya, hiaslah, meriahkanlah hari rayamu dengan takbir. Kita sadari betul, selama ini kita besarkan bukanlah Allah, tetapi harta, kedudukan, popularitas, dan perkara lainnya. Sehingga membuat rohani kita menjadi tungkul, tidak berkembang. Maka hari ini dengan kumandang takbir, kita bersaksi bahwa semua perkara keduniaan adalah kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tak pantas bagi manusia untuk membusungkan dada karena status sosialnya, gelar akademiknya, pangkat dan kedudukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamdu. Berlalunya Ramadan menyisakan sederet pertanyaan bagi kita. Apa saja yang telah kita lakukan selama sebulan lalu? Tidakkah kita idamkan agar Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan sebelumnya? Bukankah kita telah berniat agar Ramadan tahun ini tumbuh kembali spirit cinta kita kepada Ilahi? Jamaah salat Id rahimakumullah. Ramadan adalah persembahan seorang hamba kepada Sang Khalik. Ketika Sang Khalik dalam sebuah hadis qudsi telah berseru, puasa itu untukku, maka setiap hamba bergetar saat memasuki Ramadan. Getaran jiwa yang terus dijaga dan dipelihara selama bulan suci. Kemana getaran itu? Kini ketika Ramadan telah berakhir, banyak berdebat menjelang datang dan berlalunya Ramadan. Bilakah hilal telah terlihat?
Namun mereka jarang memahami bahwa hilang itu bisa bermakna metaforal. Sudah siapkah jiwa kita yang penuh kegelapan ini tercerah oleh munculnya cahaya hilal di awal Ramadan, cahaya untuk mensucikan diri? Maka hari demi hari bulan Ramadan, cahaya hilal perlahan semakin terang benderang hingga puncak purnama di pertengahan Ramadan. Namun perlahan cahaya bulan Ramadan mulai meredup. Di pertengahan kedua, seiring fokus kita yang mulia berubah, kita mulai memikirkan baju baru untuk istri dan anak kita, mulai menghitung hari kapan tunjangan hari raya dibayarkan, dan kita mulai berkemas untuk mudik ke kampung halaman. Cahaya bulan Ramadan semakin meredup ketika pada 10 hari terakhir Ramadan Allah menyediakan Lailatul Qadar untuk para kekasihnya. Sementara kita menjalani 10 hari terakhir tak peduli lagi malam ganjil atau genap. Dalam antrian panjang ke terminal, pelabuhan dan bandara, kita telusuri 3 atau 4 malam. Ramadan semakin menyusuk, berada di tengah kemacetan jalur mudik ketika kita menyusuri panjangnya jalan raya. Kita, saya dan Anda telah menomorduakan Ramadan sejak 2 minggu lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, maka tiba-tiba diri kita telah berada di penghujung Ramadan dan semua kembali gelap. Persis sebelum hilal Ramadan muncul di atas ufuk. Lalu kita kembali berdebat, bilakah hilal Syawal akan terlihat? Seakan kita lupa bahwa hilal Syawal pun kembali menjadi metafora. Untuk kehidupan kita, adakah terlihat hilal Syawal di hati kita? Mengapa pula kita bergembira? Ramadan berlalu, padahal Nabi Muhammad selalu bersedih saat Ramadan berakhir. Apakah kita bergembira karena selesai sudah segala susah payah kita berpuasa 10 bulan penuh? Atau apakah kita bergembira Ramadan berakhir karena kita kembali menjadi manusia normal yang kembali menerjang apa yang Allah haramkan dan berebut mencari serpihan tersisa dari apa yang Allah halalkan? Rabbana, inikah akhir sebuah Ramadan ketika kulihat senyum indah di wajah sanak saudara yang telah lama tak bertemu. Kutengokkan ke kanan dan ke kiri, semua menyambut hari kemenangan. Semua memakai pakaian baru, tanda mereka kembali ke fitrah mereka. Tapi mengapa tak kulihat cahaya hilal Syawal di wajah mereka? Tadi pagi sebelum berangkat sholat Id, saya bercermin, Allahu Karim, tak kulihat pula tanda hilal Syawal di wajahku. Ampuni kami yang bergembira Ramadan telah berakhir. Jamaah salat Id rahimakumullah, gembira saat berakhirnya Ramadan adalah tanda kita optimis dan berbaik sangka bahwa Allah akan menerima ibadah kita. Bukankah dalam sebuah hadis qudsi
Allah telah berseru bahwa aku ini sebagai persangka hamba-Ku saja. Tak ada salah dengan bergembira saat Ramadan berakhir, tapi tak ada salahnya pula untuk cemas. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir bagi kita. Masih bertemu kembali kita dengan Ramadan tahun yang akan datang. Kita tidak pernah tahu akan rencana-rencananya. Apakah kali ini menjadi Ramadan terakhir atau mungkin menjadi Ramadan terakhir bagi anggota orang tua kita, pasangan kita, dan anak saudara kita. Kaum sufi kerap membayangkan bahwa setiap kehadiran Ramadan dianggap sebagai Ramadan terakhir baginya, sehingga ia tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang semenit pun. Bagi mereka, puasa menjadi kesempatan berperang habis-habisan, melawan hawa nafsu dan mengamalkan pesan-pesan simboliknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekiranya umatku mengetahui kebajikan-kebajikan yang dikandung dalam bulan Ramadan, niscaya umatku mengharapkan Ramadan terus ada sepanjang tahun. Rasulullah benar bahwa begitu banyak keutamaan dan keistimewaan Ramadan. Bukan para penceramah selama Ramadan tak henti-hentinya mengingatkan kita bahwa Ramadan yang merupakan bulan yang Allah bukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Bukan para ustaz dan ustazah telah mengutip sejumlah riwayat bahwa ini bulan awalnya adalah rahmat, pertengahan adalah ampunan, dan akhirnya pembebasan api neraka. Bahwa ada pula yang mengingatkan kita bahwa ini bulan ketika bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak istri. Bahkan begitu dasarnya bulan suci Ramadan, ketika Allah setiap malamnya membebaskan ratusan ribu orang yang seharusnya masuk neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang hadirin. Selepas Ramadan, bagaimana dengan hati, mata, dan telinga kita? Apakah semuanya akan kembali menjadi bebas seperti yang Allah sindir dalam ayat di atas? Ramadan berlalu, apakah kita kembali menjadi binatang ternak yang tersesat? Semua nafsu hewani yang telah kita ikat dan belenggu di bulan suci Ramadan, apakah kita lepas kembali? Jika iya, untuk apa kegembiraan hari raya ini? Tidak sepatutnya kita bersedih.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dosa kita kepada Allah semoga diampuni dalam bulan Ramadan ini. Namun dosa kepada sesama manusia belum Allah hapuskan selama kita belum saling memaafkan. Maka selepas sholat kita ulurkan tangan untuk bersalaman, karena itu dapat menggugurkan dosa. Begitu pula sehabis sebulan berpuasa, maka kita bermaaf-maafan dalam rangka menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Memaafkan itu bukan soal kita menyerah dan mengalah. Memaafkan itu bukan soal kita mengaku salah. Memaafkan lebih dari itu, kita berakhlak seperti akhlak Allah yang gemar memaafkan. Memaafkan bukan sekedar berbasa-basi. Kita memaafkan atas nama Allah di akhir Ramadan, agar kelak di akhirat tidak ada saling menuntut di antara kita. Maka di hari yang mulia ini, di mana manusia lebih terbuka dan lebih pemurah dari hari-hari biasanya, saatnya kita luruskan kembali hubungan yang kusut. Kita jernihkan hubungan yang keruh. Kita cairkan yang betul. Kita sambung yang putus, sehingga tidak ada lagi secercah kebencian yang dapat merusak persaudaraan kita. Mari kita lakukan rekonsiliasi dengan saling memaafkan, karena saling memaafkan lebih dekat dengan takwa. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wanta'fu aqrabu litaqwa. Artinya, pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Surat Al-Baqarah ayat 230. Jamaah sholat id rahimakumullah. Selepas sholat ini, mari kita bersegera mengunjungi orang tua kita, raih dan cium kedua tangan mereka, peluk erat tubuhnya yang dulu kekar merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Mohon maaflah atas segala dosa dan kesalahan kepada mereka. Itu lebih baik daripada nanti permohonan maaf itu disampaikan di atas batu nisan. Muliakan dan perlakukan mereka dengan baik jika saat ini mereka masih hidup di dunia. Jangan pernah sedikit pun disakiti hatinya, karena orang tua adalah jimat kita yang sakral. Lidah dan ikhlas mereka akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya, kemarahan mereka adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtihi fil walidain. Artinya, keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemarahan orang tua. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Artinya, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Mari kita tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik orang tua. Kita perlu sadar bahwa jasa dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balas dan bayar lunas. Demi Allah, demi Rasul, sebanyak apapun yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita,
tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka membesarkan kita. Ayah, ibu, maafkanlah aku jika belum sempat membahagiakanmu. Maafkanlah aku yang selalu menyakiti perasaanmu. Maafkanlah aku jika terlalu egois mengejar duniaku, sehingga membuatmu pergi dengan membawa luka dan kekecewaan. Ayah, ibu, hari ini aku baru sadar ternyata dunia yang sudah kudapatkan selama ini tak dapat mengisi hari-hari sepiku tanpa dirimu. Aku seperti malam yang kehilangan sinar rembulan. Aku menunggu sinarmu, tetapi tak kunjung datang hingga pagi menyapaku. Aku tetap menunggu sinarmu hingga akhirnya aku sadari engkau tak mungkin datang kembali. Ayah, ibu, entah kenapa dalam suasana hari raya seperti sekarang ini, tiba-tiba memori ingatanku tertuju kepadamu. Biasanya setelah salat Idul Fitri seperti ini, aku datang menyapamu dan mencium tanganmu. Engkau pun membalasnya dengan mengusap kepalaku dan memelukku. Ayah, ibu, tiada cinta setulus cintamu, tiada pelukan sehangat pelukanmu. Aku titipkan doaku padanya bahwa aku merindukanmu. Ayah, ibu, sejak kepergianmu sepi dan sunyi, begitu terasa. Tak ada lagi coletan dan omelan di ruang tamu kita. Apakah kini ayah, ibu bahagia di sana? Ayah, ibu, dalam hariku, dalam setiap langkahku, dan dalam setiap doaku, kuselipkan namamu selalu. Ayah, ibu, aku sangat rindu. Semoga surga adalah tempat kelak kita bertemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jamaah salat Id rahimakumullah. Selain kepada orang tua, mari juga saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kita. Saling memaafkan antara suami istri, saling memaafkan dengan tetangga, karib kerabat, teman sejawat. Sebab mungkin ada ucapan yang salah, sikap dan perbuatan yang hilaf, hati yang keliru, menafsirkan yang menorehkan sakit. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti memiliki dosa dan kesalahan kepada sesama. Semoga semua dosa kita kepada Allah, orang tua dan kepada sesama akan diampuni, sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci, mendapatkan kemenangan. Amin. Hadirin, mungkin ini Ramadan terakhir kita, mungkin ini Lebaran terakhir kita, mungkin pula permintaan maaf terakhir kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.